Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Maka saudaraku, dia berfirman, "Let there be light." Yesus tidak berkata kamu pelita kecil. You are the light of the world. Positional righteousness is instant. The moment you believe, He declares you righteous. Many hunger and thirst for revival. Many hunger and thirst for a move of God. But not so many hunger and thirst for a righteous life. Jesus says, a city on a hill cannot be hidden. You may ignore it, you may dislike it, you never want to have anything to do with it, but it cannot be hidden. It's telling you we're here. We represent something. We're shining. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen.
Shalom warga kerajaan. Selama sebulan ini kita belajar apa artinya Godfidence, yaitu confidence in God, dan juga no confidence in the flesh. Kita melihat sebagai contoh dalam kehidupan Musa terbagi dengan 3 episode dalam hidupnya. Menarik sekali karena Musa ini adalah the Christ-like man, seorang nabi sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Waktu lahir mau dibunuh, Kristus juga seperti itu waktu di Bethlehem, dan kemudian melakukan mujizat yang luar biasa. Karena kedua-duanya saudaraku adalah tidak ada confidence pada diri sendiri. Nah, kita lihat sebagai contoh terbagi dengan 3 episode. Dari usia 0 sampai 40 dia terdidik dengan segala hikmat Mesir. Bahkan kita tahu ada pencapaian yang luar biasa pada Nabi Musa ini. Dia jadi ketua proyek, kepala proyek daripada 2 kota, Ramses dan Thebes. Dan dia memenangkan peperangan-peperangan paling hebat, terutama kepada Ethiopia, ya. Pada Ethiopia yang punya ya tentara luar biasa. Mesir memenangkan dan jenderalnya adalah Moshe atau Musa. Tetapi saudaraku, itu membuat orang punya self confidence yang sangat tinggi. Dan pada waktu dia sudah dewasa, ya, orang dewasa itu usia 30 ya, maka dia baru sadar. Dia seorang yang bersunat dan dia orang Ibrani, orang Yahudi ya. Dan dia tahu bagaimana dia begitu punya panggilan untuk menjadi juru selamat ataupun pemimpin dari bangsanya. Dan ketika dia melihat ada 2 orang bertengkar, dan kemudian saudaraku, sebelumnya dia melihat bagaimana bangsa ataupun ada seorang mandor Yahudi yang menganiaya orang Israel. Dia bunuh saudaraku. Dia kan jagoan, dia jenderal. Tetapi ketika dia mau menolong 2 orang Yahudi yang sedang bertengkar, dia bilang, apa kamu mengangkat dirimu menjadi hakim dan pemimpin atas kami? Sebab kami tahu kamu juga kemarin membunuh orang Mesir itu. Dikira tidak ada yang tahu. Dan dia takut, dia melarikan diri. Karena murka daripada Firaun, dia melarikan diri saudara. Dan usia 40 sampai 80, very humbling experience. Karena apa? Untuk menghilangkan self confidence paling susah itu tinggal di pondok mertua indah. Dia tidak punya pekerjaan, dia harus bekerja kepada mertuanya. Dan pasti disindir-sindir oleh ipar-iparnya. Karena kamu nikah sama Zipora aja, makanya lu bisa hidup. Kamu ini pelarian. Saudaraku, demikian juga untuk menghilangkan self confidence dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan humbling experience. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri di dalam the burning bush, belukar yang menyala, dia seorang yang gagap, terlalu banyak dibentak mungkin ya, terlalu banyak dikata-katai. Dia tidak punya lagi confidence. Tetapi dari usia 80 sampai 120 dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tongkatnya menjadi tongkatnya Tuhan. Ini bicara tentang yaitu authority. Ketika dia melemparkan tongkat itu disuruh Tuhan jadi ular, dia ketakutan. Tetapi disuruh memegang ekornya. Tidak ada orang nangkap ular pegang ekornya, pasti nanti digigit kan. Tetapi dia belajar confidence. Dan selama hidupnya, cuma sayang pada akhir hidupnya, pada waktu episode terakhir usia 120 tahun, Tuhan berkata, berkatalah pada batu karang itu, kepada batu yang besar itu, supaya mengeluarkan air. Dia memukulnya 2 kali. Haruskah kami, yaitu dia dan Harun, mengeluarkan air bagi kamu, hai bangsa pemberontak? Ketika saudara marah, otakmu tidak lagi bekerja, dan dia ditolak untuk masuk, yaitu tanah perjanjian. Dia cuma boleh melihat, tapi tidak boleh masuk. Ini sesuatu yang menakutkan buat saya. Kalau saya taat pada Tuhan, tapi jangan sampai jadi kembali overconfident. God bless you all. No confidence in the flesh, but confidence in the Lord. God bless you. Amen.
di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu,
untuk semakin hari kami semakin disempurnakan sampai kepada akhir. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, ini udara sudah mulai masuk musim dingin ya. Tapi tidak mengurangi kita antusias kita untuk tetap beribadah. Ya, kita memasuki satu bulan yang diberi, satu mingguan yang diberi judul yaitu Impact Beyond Self, yaitu berdampak melampaui kepentingan pribadi. Pasti dari setiap kita punya agenda pribadi, pasti tujuan pribadi, tujuan kenapa kita harus bekerja, kenapa kita harus bersusah payah untuk mencapai satu kesuksesan. Pasti semua itu berhubungan dengan tujuan hidup kita, tujuan pribadi kita. Nah, tetapi di dalam Tuhan, ketika kita menerima anugerah keselamatan, maka firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu adalah untuk Dia, dari Dia, ya kan? Semuanya harus kita persembahkan, karena apapun pencapaian kita hari ini, kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak akan pernah ada di titik kesuksesan itu. Apapun itu, sehebat apapun kita, ya, sepintar apapun kita, hidup ini anugerah. Hari ini kita bisa sehat, kita punya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita punya posisi yang bagus, pekerjaan yang bagus, itu semua anugerah, itu semua pemberian Tuhan. Karena itu gak ada yang bisa kita banggakan, gak ada yang kita bisa kalau kita bilang kita tonjolkan bahwa ini adalah usaha kita. Memang benar kita berusaha keras, tetapi semuanya itu daripada Tuhan. Katakan amin. Kita masuk dalam impact ini. Kalau di dalam kamus Merriam-Webster katakan an impacting of striking especially of one body against another, itu yang menimpa atau menyerang terutama satu tubuh terhadap yang lain. Artinya apa? Ada satu efek domino, ya. Artinya bukan dampak itu bukan hanya untuk pribadi kita. Ketika Tuhan sudah menentukan kita untuk berkuasa, Tuhan mengembalikan desain awal kita yang saya katakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna adanya, tetapi dosa menghalangi karya Tuhan yang sempurna itu. Karena itu ketika penebusan Kristus di atas kayu salib, dampak dari kemuliaan Allah itu yang akan menyertai kita. Sehingga ketika hidup kita benar-benar kita serahkan hanya untuk Dia, maka kita akan melihat begitu luar biasanya hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Bukan secara pribadi saja, tetapi orang akan mengalami, orang akan merasakan, orang akan berubah, orang juga bisa mengenal pribadi Yesus sendiri yang ada di dalam kita. Karena Dialah yang bekerja, karena Dialah yang punya kuasa, karena Dialah yang akan mengiringi langkah demi langkah, musim demi musim dalam hidup kita. Sehingga kita akan memiliki yang namanya otoritas. Kembali yang saya sudah sampaikan ya, bicara otoritas, bicara kuasa itu, ya, bicara dinamis, sosial itu, maka itulah yang akan membawa hidup kita menjadi tidak biasa. Katakan tidak biasa. Katakan kiri kanan saudara, Anda luar biasa. Karena Yesus yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Karena Yesus yang disalib oleh karena dosa kita, Dia beri kemenangan dalam hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia yang akan mengawal hidup kita. Dia yang akan membuat kita mengalami promosi. Dia yang akan membuat kita mengalami yang namanya segala kelimpahan. Dia yang akan membuat kita mengalami segala anugerah. Dia yang akan membuat kita untuk mengalami mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan dalam hidup kita. Amin. Saya juga orang yang mengalami mujizat. Saya orang yang divonis dokter harus makan obat seumur hidup, tapi sampai hari ini saya tetap sehat oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus kita. Beri pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Mujizat itu ada dalam diri saudara. Mujizat itulah
kita satukan dengan imannya Yesus, yaitu pribadi Yesus itu sendiri, maka kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib dan sempurna itu bekerja dalam hidup kita. Kita buka sama-sama Galatia 2 ayat 20. Yang punya kita buka sama-sama. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berdampak di atas kepentingan pribadi kita? Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, kita nggak mungkin mampu. Kita akan berfokus tetap kepada keinginan kita. Kita akan tetap berfokus kepada ego kita. Kita akan tetap berfokus aku dan aku bukan dia. Nah ini Galatia ayat 20 berkata begini. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang lantang, makin berdiri biar nggak ngantuk. Biasanya udah segini ya. Kemarin aja ada full time doa subuh, alarmnya nggak nyala kebablasan. Iya, saking dingin ya hari ini. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Silakan dulu. Di sini jelas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan ada Kristus yang menyertai kita. Kristus yang tidak pernah berhenti untuk menopang kita. Kristus yang tidak pernah lelah untuk selalu mengangkat anak-anaknya ketika dia jatuh, ketika dia lemah. Dan Kristus sampai hari ini tetap bekerja menyertai kita sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hidup ini bukan tentang kita lagi. Kalau kita dulu belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus, maka yang ada adalah keinginan daging, ego kita. Saya dulu inginnya jadi orang sukses, jadi pengusaha kaya raya, ya kan? Pengen punya mobil mewah, pengen punya motor besar. Wah, itu kan keinginan, ya kan, daging. Tetapi rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik dan membawa damai sejahtera. Amin. Karena itu ketika kita menerima Yesus, segala sesuatunya adalah tentang Dia. Pemikiran kita, kehendak kita, apapun yang kita kerjakan adalah tentang Dia. Harus tentang Kristus. Karena hidup kita bukan lagi kita, tetapi Dia yang sudah memberikan kemenangan di atas kayu salib. Amin. Hidup kita harus berubah. Bagaimana kita bisa berdampak di atas kepentingan pribadi? Ada dua hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, manusia lama kita harus mati. Itu yang pertama, pasti itu. Dan yang kedua adalah hidup oleh iman anak-anak Allah. Katakan amin. Selanjutnya Gabriel. Oh, Joel sekarang. Bagaimana cara kita untuk bisa matikan manusia lama yang hidup dengan iman? Yang pertama, lanjut. Pasti yang pertama pertobatan. Gak ada cara lain. Bisa gak orang Kristen gak bertobat hari ini? Bisa gak? Orang Kristen yang terima Yesus tapi gak ada pertobatan? Bisa. Karena itu manusia lama kita. Kalau kita gak sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, maka kita akan hidup dengan pola lama kita. Kita masih berbuat dosa, kita masih menipu orang, kita masih melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu cara mematikan manusia lama kita adalah pertobatan. Katakan pertobatan. Lukas 5 ayat 32 katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita pun harus ada pertobatan setiap hari untuk mengingatkan kita belum sempurna. Pribadi yang
daging sempurna itu memang ada di dalam kita, tetapi daging ini masih menggiring kita untuk selalu berkeinginan berbuat dosa. Haleluya. Kalau kita berbisnis pasti kadang-kadang cenderung ingin cuan besar, untung besar. Pasti saya juga senang kalau jemaatnya diberkati Tuhan. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Tetapi kita harus hati-hati. Apapun yang kita kerjakan, biarlah itu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Semua ini anugerah. Saya katakan hidup ini anugerah. Jangan bermain-main dengan anugerah yang Tuhan berikan. Keselamatan itu anugerah, dan keselamatan itu harus dikerjakan setiap hari. Karena itu pertobatan itu harus ada setiap hari. Bisa nggak berpikiran kita berdosa? Bisa. Bisa nggak perkataan kita berdosa? Bisa. Bisa nggak mata kita berdosa? Bisa. Karena itu saya katakan pertobatan harus setiap hari. Amin. Harus. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang, dia datang seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ketika dia datang, dia katakan, hai anakku, engkau luar biasa, engkau sempurna, ikut aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya nggak apa-apa, dia mau berkorban. Ya. Yang kedua, cara mandikan manusia lama itu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Pasti kita nggak akan bisa peka dengan apa yang kita lakukan. Karena gini, dosa yang dilakukan berulang kali itu akan menjadi kebiasaan. Tanpa sinyal dari Roh Kudus, maka tidak akan pernah ada pertobatan. Kita kadang-kadang biasa lah. Orang dagang kan biasa gitu. Orang kan bisnis biasa gitu. Ya kan, bohong-bohong dikit gak apa-apa lah. Ya kan? Ya kan? Tipu-tipu dikit gak apa-apa lah. Tuhan itu kan baik. Besok datang ke gereja, Tuhan aku bukan tipu, maafkan aku. Ya kan? Nah ini deh, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kepekaan itu ada signal-signal. Ketika kita akan melakukan yang salah, maka Tuhan berbicara. Tuhan katakan, hei anakku, itu dosa. Amin. Haleluya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Gak bisa kalau kita gak dipenuhi oleh Roh, maka daging yang akan berkuasa. Maka keinginan daging, keinginan berbuat dosa, keinginan berbuat hal-hal yang salah, kefasikan itu yang akan menguasai kita. Yang ketiga, setelah pertobatan, setelah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hal yang ketiga adalah melakukan perintah Tuhan. Keluaran 19 ayat 5 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Cara mandikan manusia lama itu pertobatan, dituntun Roh Kudus, dan lakukan perintah Tuhan, lakukan kebenaran itu, lakukan firman itu, karena firman itu adalah Allah, dan Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Iya, karena gini, ketika kita mengaku kita Kristen, sesungguhnya kita sedang membawa Kristus. Ya, saya sedang coba gambarkan kepada saudara. Ketika kita mengaku Kristen, kita tidak membawa agama. Sekali lagi saya katakan, kita tidak bawa agama. Kalau kita bawa agama, kita sama dengan yang lain. Tetapi kita sedang membawa Kristus. Karena Kristus ada di mana? Kita ada di mana? Kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Kita adalah gambaran daripada firman itu, gambaran daripada kebenaran itu,
Karena itu seluruh daripada firman itu menyertai kita. Karena itu firman itu yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan berbicara berkat, bukan kutuk. Kita akan berpikir seperti Kristus berpikir. Kita akan bertindak secara kebenaran. Karena orang sedang melihat kekristenan saudara bukan soal agama, tetapi dia ingin melihat apakah benar firman Tuhan mengatakan engkau adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kita tidak mencerminkan firman, maka kita bukan anak Allah. Ya, ini cukup keras ya. Saya ulangi. Kalau kita tidak mencerminkan firman, maka kita bukan anak Allah. Karena itu jangan main-main dengan hidup kita, anak muda juga. Jangan main-main dengan perkawinan. Jangan main-main dengan pasangan hidup. Yesus sudah mati buat kita dan sekali. Apakah kita menyanyiakan kasih karunia keselamatan itu? Karena saya sedih, karena anak-anak sekarang banyak yang pacaran tidak seimbang. Sedih ya? Yesus mati, menderita buat saudara dan saya, hanya untuk kita bebas dari kutuk. Haleluya. Amin. Karena itu kita harus punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya berdoa mulai hari ini anak-anak kita akan memilih pasangan yang takut akan Tuhan, seiman. Beri tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadilah generasi yang radikal. Bicara Kristen progresif sepertinya itu radikalisme. Artinya bukan kekerasan ya, radikalitas iman kita, gak ada kompromi, gak ada abu-abu, gak ada opsi. Hanya satu opsi kita, itu kebenaran. Ya, haleluya. Yang kedua, cara yang kedua, hidup beriman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini saya tulis, iman harus disertai dengan perbuatan. Jika tidak, maka iman itu mati. Itu bukan iman sama sekali. Itu tidak memiliki kuasa untuk mengubah satu orang pun, apalagi dunia. Di sini saya katakan ini, hidup oleh iman yang bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mematikan segala pemikiran duniawi kita, supaya ketika pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus, maka iman kita akan menjadi iman yang menjadi sama dengan imannya Allah itu sendiri, Kristus, yang melampaui batasan kemanusiaan kita. Artinya apa? Ketika Kristus yang adalah menjadi manusia, dia menjadi iman. Amin. Iman dia ketika dia melayani, maka iman itu akan menyertai kita. Iman yang menghadirkan mujizat, iman yang menghadirkan kuasa, iman di mana dia ketika dia harus mati atas apa yang tidak pernah dia buat, dia mau melangkah untuk menjalaninya. Karena iman dia berkata bahwa aku tidak mati, aku akan melihat kemuliaan. Maka iman yang sama yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Hidup oleh iman itu nggak mudah. Karena itu kita harus benar-benar menyertakan Kristus, menyertakan Allah itu sendiri. Ya, saya selalu mengulang-ulang, hari ini gereja ini ada oleh karena iman. Amin. Haleluya. Ya, saya tadi di rahasia kemarin, dosen saya Pak Yosef Antonius, seorang gembala di GBI Cinango Karawang, mengirimkan saya sebuah menara doa, menara kota Karawang yang memang dibangun oleh beliau. Di situ saya terinspirasi, di dalam menara doa itu ada sejarah gereja itu berdiri. Ya, dari gereja yang sederhana, ya, hari ini
Ya, jemaatnya ada 5 kali kebaktian dengan ribuan jemaat. Oh, haleluya. Dan dia menginspirasi saya. Dan dia selalu kasih semangat. Ayo, ya, ya Tuhan sertai. Tuhan akan sertai kalian semua. Amin. Nah, hiduplah oleh iman. Kita tahu waktu itu kita nggak ada kekuatan untuk bisa membangun gereja, untuk apalagi membeli gereja. Ya, ini ada Pak Kamilon yang masih hidup, ya masih sehat. Ya, mau umur berapa Pak? Ya, dengan Ibu Kamilun, ya kan, ada Bu Arif ya saksi hidup, ya, di mana ada air mata, berpuasa, berdoa, ya, ketika kita merasa waktu itu mereka kata nggak mungkin kita punya gereja, nggak mungkin kita bisa pindah dari sebuah bar yang dibilang kita gereja sesat, ya, lihat ya, kita dikatakan gereja sesat karena ada di bar dangdut. Ada gambar cewek-cewek yang aduh seksinya. Ya itu kalau duniawi ya. Terus gambar cewek seksi, anak sekolah minggu kita dibawa gambar itu ibadah. Aduh ampun Tuhan, saya bilang ya. Ya, saya ingat-ingat itu. Ketika saya jam 4 pagi harus gotong-gotong anak. Ya bau rokok, baru bubaran. Ya, toiletnya aduh ampun, hari ini kalau toilet kita adalah toilet kerajaan Allah. Ya, ampun nggak bisa dipakai. Saya ingat botol bir di mana-mana. Ya, terus ruangannya warnanya hitam putih kayak di Bali. Aduh ampun saya bilang. Ya, benar-benar sepertinya suatu siksaan secara daging. Tetapi itu seizin Tuhan supaya ada yang menjerit. Cry out. Ada yang berseru, ada yang berdoa, ada yang beriman. Dan hari ini terjadi. Tuhan kita dahsyat. Beri tangan buat kita. Haleluya. Hari ini segala yang mungkin itu tergenapi, terjadi. Kita bisa bangun. Kita punya tanah yang luar biasa. Bahkan tidak sampai di sini. Kita tahu kita tidak punya kemampuan, tetapi kita punya Allah yang mampu untuk segala-galanya. Haleluya. Hiduplah oleh iman. Saya katakan anak-anak besar. Halo orang kaya, orang kaya ya. Amin. Game ini saya selalu panggil orang kaya. Ya, saya panggil dia orang kaya. Artinya gini, jangan batasi kondisi saatmu sekarang ini. Karena Tuhan tadi apa? Pemilik bumi yang akan menyertaimu. Ketika kau beriman, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Jangan malas, maka berkat akan mengikuti. Berkat itu akan pasti mengikuti. Karena Tuhan yang akan memberkati kita berlipat kali ganda. Amin. Saya ingat Sandi, ya, kemarin kesaksian. Waktu itu, ya waktu Pak Bek masih hidup, kami berdoa untuk tanah itu. Ya ada kesulitan ya, kami sebelum meninggal, saya temenin Pak Bek. Semua Tuhan tolong prosesnya. Ketika Sandi juga, Pak ada begini, kita doa yang habis hari gitu ya, kesana setiap minggu. Kita doa, terus berdoa, dan Mama juga terus berdoa. Hari ini, kemarin saya saksikan, memang kita sudah berusaha, tetapi kuasa yang maha tinggi itu yang menyertai. Amin. Lihat, yang katanya perumahan di tempat itu daerah mati katanya. Ya benar ya. Orang katakan, tapi ketika kami berdoa, kami klaim bahwa tanah itu adalah milik Tuhan. Usaha ini adalah milik Tuhan. Ya kami hancurkan semua penghalang-penghalang waktu itu ya, pengurusan surat-suratnya. Hari ini sudah 60% terjual. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Orang kata, loh, kok bisa jalan ya perumahannya? Loh, ini kan daerah mati. Loh, kok ada yang beli ya? Di tengah-tengah habis COVID, habis krisis. Kalau Tuhan sudah berkarya bekerja, maka tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Tugas kita adalah hidup oleh iman. Maka orang sedang melihat dampaknya. Ya kan? Orang yang katakan tidak mungkin, orang sedang melihat dampak. Dampak dari apa? Kuasa. Dampak dari apa? Iman. Ya dampak dari apa? Kesungguhan.
Ya Sandi datang ke Jakarta, kita baptis di sini, pertobatan yang sungguh. Tadi Sandi, kamu berani ini, aduh Pak jangan saya, aduh Pak jangan. Kita dorong terus ya, dorong terus. Karena ini, kita ada hari ini. Saya lagi katakan, kita harus layani apapun. Mungkin di marketplace, layani sebisa kita di marketplace. Di gereja, ambil kesempatan apapun untuk kita bisa melayani. Amin. Ya ini ada sahabat saya, Paramat. Dulu ketika saya bergabung dengan nama satelit Biau, saya masih jemaat biasa, masih kursi plastik. Ya. Saya datang tanpa disuruh, saya ikut beresin bangku. Saya belum bekerja. Saya mulai dari situ, saya ingat sekali. Ya, saya beresin bangku di padang dalam, saya beresin bangku, saya belum apa-apa. Sampai ketika Tuhan memberikan saya penglihatan, saya berkot sampai pada titik itu waktu itu. Nah itu saya iman, saya alami dan menjadinya. Apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidup saudara? Iman. Iman. Yang sakit, iman sembuh. Ya Pak Samuel, iman sembuh. Gak ada yang mustahil. Tepat waktunya Tuhan, pasti Tuhan memberikan itu. Amin. Haleluya. Karena saya orang yang pernah mengalami stroke sebuah, saya jatuh di Jakarta, mati 11, sempat, ya, darah saya waktu itu tinggi sekali. Hari ini saya bisa normal. Hari ini saya tanpa bantuan obat apapun. Itu karena Tuhan masih bekerja. Amin. Dan sampai hari ini Tuhan tetap bekerja untuk kita yang beriman, yang percaya kepada Dia. Beri tepuk tangan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kami nanti semua sukses. Amin. Saya Sylvia, dia rajin. Dan anak-anak ini luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin orang dulu bilang, wah Baby Rock kalau pemusiknya dikasih duit terus ada pegang. Hari ini tidak ada pegang mereka. Sejak saya pegang tidak ada pegang. Semua melayani dari hati. Dari tepuk tangan buat anak kita ya. Dari hati. Dari hati. Termasuk saya berkhotbah maestro. Dari hati. Dari hati. Dari hati. Hiduplah. Amin. Lanjut. Ketika kita hidup dengan iman, maka segala kepentingan menurut ukuran pemikiran kita akan ditundukkan kepada keinginan Kristus sesuai dengan apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Maka ini, saya ketika Tuhan panggil, saya berpikir waktu itu tetap ingin bekerja. Tuhan, saya nggak mau full time, sebenarnya nggak mau. Tetapi gini, ketika memang itu sebuah panggilan buat saya harus tunduk pada panggilan itu. Maka saya harus melepaskan ego saya, melepaskan semua keinginan saya. Maka akan saya lihat karya Tuhan yang besar itu bekerja dalam itu. Kalau enggak, hidup saya akan begitu itu saja. Hidupkah itu saya akan menjadi biasa-biasa saja. Maka di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan dan alami Tuhan. Amin. Jangan pakai logika. Yang pernah saya saksikan ya, ketika saya kerja waktu desain interior, gak ada order. Waktu itu saya jangan pandangkan Tuhan, saya tumpahkan semua. Ya.
penawaran saya. Tetapi luar biasa, sampai teman saya sebelah, loh kok bisa ya? Dia lihat saya berdoa. Ini orang Bali ya, dia lihat. Ya, waktu itu suruh saya gini juga. ya, orang Bali. Dan itu semua yang saya tumpah, hampir semuanya jadi orang. Masa itu iman kita kepada Tuhan akan melampaui rancangan kita sebagai manusia. Haleluya. Lanjut lagi. Syurga kita. Kita tidak akan pernah mendahulukan kepentingan kerajaan Allah jika kita tidak sungguh-sungguh menjadi bagian daripada kerajaan Allah, yaitu menghidupi nilai-nilai dari Sang Raja, sehingga segala kepentingan kita akan ditundukkan di bawah kepentingan Sang Raja untuk kebesaran kerajaan. Kita harus hidup ya. Ini tadi saya katakan, hidup dengan kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan menuntut kita untuk kita naik level. Bukan levelnya kita, tapi levelnya Tuhan tanpa batas. Tidak pernah kita bisa pikirkan. Itulah Tuhan kita. Hari ini mari hidupi panggilan. Apa panggilan saudara? Mungkin hari ini juga akan berdampak. Jangan membawa agama, tapi bawa Kristus yang ada dalam hidup saudara. Saya mau katakan ini, suka atau tidak suka, saudara perintahkan Kristus atau tidak, masa aniaya itu sedang datang. Masa penolakan terhadap Kristen sedang terjadi hari ini. Suka atau suka? Saudara tidak memberitakan Kristus pun orang mati tidak suka. Seperti Pak Gun saksikan. Di antara semua dia adalah Kristen, tidak dihargai, pasti ingin disingkirkan ya. Biasa itu dalam pemerintahan. Suka atau suka? Tetapi bicara. Ketika saudara menerima Kristus, Kristus bertanggung jawab atas posisi saudara saat ini. Kristus yang akan menyertai ketika saudara benar-benar menghidupi nilai itu, maka kuasanya bekerja. Siapapun tidak akan bisa menghadang saudara. Orang akan melihat Kristus, bukan melihat kita. Maka apapun yang kita katakan itu akan membuat dampak bagi sekitar kita. Hari ini Pak Gun berdampak ya. Bagi guru-guru yang non Kristen, dia berdampak. Dia bisa jadi penasehat. Karena apa? Karena dia hidup di dalam nilai-nilai yang tadinya mungkin dia ditolak, tadinya mungkin dia ingin disingkir, mungkin tadinya dia tidak dihargai. Hari ini orang melihat kehadiran Kristus di sekolah itu, dan Kristus yang mengangkat, yang menetapkan, menguatkan, dan mempromosikan. Amin. Sama apapun, dimanapun saudara saat ini tempatkan, hidupi nilai-nilai, nyatakan. Suka atau tidak suka, selalu saudara harus memberitakan Kristus mulai hari ini. Suka atau suka? Karena dunia sedang tidak suka kepada kekristenan. Dunia sedang ingin menghalangi kekristenan. Tetapi saya mau katakan, kekristenan tidak bisa dihalang. Kekristenan akan terus bertumbuh karena kuasa yang 2000 tahun lalu melakukan mujizat besar itu ada saudara-saudara, menyertai saudara. Dia akan membawa saudara pada level yang lebih tinggi, promosi yang tidak pernah saudara pikirkan. Ketika kita beriman sungguh-sungguh
Seperti saya lihat Pak Johan dan Pak Paul. Ada Pak Adi di dunia kerja marketplace. Kalian adalah orang yang pilihan Tuhan. Sandi yang lain. Saudara dipakai. Waktunya sih. Suka atau tidak suka, kalian harus menyatakan Kristus gitu. Saya ketika saya terima Yesus, orang tua saya bingung. Loh, kok KTP Jakarta mau pindah? Susah loh KTP Jakarta. Enggak. Saya rubah. Yang tadinya swasta, saya rubah status saya pendeta. Lo susah nanti kan? Waduh, pendeta lo. Kalau kena apa-apa kamu dulu ada di jalan. Ya saya pendeta. Saya hamba. Mati adalah Tuhan. Ketika saya menerima saya harus rubah pendeta. Artinya apa? Suka nggak suka saya harus beritakan Kristus di atas segala-galanya. Suka tidak suka. Matikan segala keinginan daging kita. Lakukan semua perintah dan berdampaklah melebihi apapun dalam hidup kita. Bukankah roti yang pagi hari ini kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita terima dalam hati.
hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami akan membawa setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku berdoa, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tanpa Engkau kami tidak ingin berjalan, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan, Engkau juga ada bersama dengan kami. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan menyertai kami. Ini waktunya jemaat Tuhan akan pulang. Mari katakan kita, pulanglah di dalam penyertaan Tuhan yang berkuasa. Tuhan pemilik langit dan bumi yang akan menopangmu, yang akan mengangkatmu, yang akan membawa hidupmu di dalam kemenangan demi kemenangan di sepanjang musim yang akan kau jalani. Pulanglah dan terimalah kuasa itu